Ratusan warga berebut gunungan dalam tradisi Grebek Besar Idul Adha yang digelar di halaman Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Menurut tradisi, warga percaya mendapat keberkahan jika berhasil mendapatkan gulungan. Ratusan warga dan wisatawan berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi Grebek atau Grebek Besar Idul Adha yang digelar Keraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede Kauman. Berbeda dengan tahun sebelumnya, rebutan gunungan tahun ini dibagikan oleh petugas keraton kepada warga. Warga dilarang untuk mengambil gunungan secara langsung guna mengantisipasi kericuhan. Meski demikian, kemudian masyarakat tetap tinggi dalam berebut gunungan. Warga percaya akan meraih keberkahan jika berhasil mendapat gunungan hasil bumi tersebut. Ini rengginan, kayak rengginan gitu, terus kacang panjang, cabai, hasil jadi dibagi-bagiin pas gunungan tadi. Ini baru pertama kali atau gimana pengalamannya? Enggak sih, setiap tahun kebetulan tuh hampir sering kesini kalau ada acara gunungan gitu, untuk ngambil berkahnya atau ngambil momennya. Terus habis itu juga kenang-kenangan sih kalau untuk aku. Dibagi sama bapak-bapak di depan. Bu, menurut Ibu gimana Bu, antara dibagi sama dirayah bagaimana? Nah, biasanya kan dirayah kan rebutan, Iya. sekarang dibagi gimana? Kalau sebagai perempuan yang akan dibagi ya, karena kan nggak menimbulkan cedera, kadang didorong-dorong gitu kan. Tradisi Grebek merupakan bentuk wujud rasa syukur dari raja yang berbagi kepada rakyat. Diharapkan dengan tradisi ini, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya bisa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Dari Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang merangsek ke dalam Masjid Darussalam Cilacap, Jawa Tengah demi daging kurban. Mereka rela menunggu berjam-jam hingga terjepit saat mengambil daging kurban. Ratusan warga antri dalam pembagian daging kurban di Komplek Masjid Agung Darussalam, Cilacap, Jawa Tengah. Sejak pagi, warga sudah memadati Masjid Agung, padahal pembagian daging kurban baru dilaksanakan pada siang hari. Antrian warga ini didominasi oleh emak-emak yang rela bersakan meski di bawah terik sinar matahari. Bahkan, sejumlah warga terjepit hingga petugas Satpol PP kewalahan mengatur antrian. Setiap warga mendapatkan setengah kilo hingga 1 kilogram daging kurban. Berapa jam sih Bu? Ya 2 jam apa 1 jam itu. Antrinya? Sebelum dibuka itu? Iya. Emang sudah dari dulu emang ramai di sini? Iya, di sini ramai. Dapat berapa Bu? Ini satu. Satu besek ya? Ya, ini. Berapa kilo itu? Ya 1 kilo ada ya. Pihak panitia mewajibkan warga yang sudah mendapatkan daging mencelupkan jarinya di tinta agar tidak antri kembali. Satu orang itu kami berikan 1 bungkus. Untuk yang umum itu kami berarti kurang lebih berarti minimal setengah kiloan daging. Setengah kilo. Ada daging, iya ada daging seperempat, kemudian juga ada hati atau kemudian juga ada yang berupa tetelan. Jadi ada iga dan lain sebagainya. Jadi memang satu dan yang lain memang kami tidak bisa membagi secara rata dalam tanda kutip sama, tapi kami berusaha semaksimal mungkin bahwa yang ada di sini memang kami bagi untuk masyarakat Bungapa. Masjid Agung Darussalam Cilacap menerima penyerahan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Hewan kurban itu merupakan sumbangan dari masyarakat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Masjid Istiqlal Jakarta mulai menyembelih dan membagikan hewan kurban. Hewan kurban pertama yang disembelih adalah sapi milik Presiden Joko Widodo. Pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta dimulai Selasa pagi. Ada 60 ekor sapi dan 12 kambing yang disembelih. Setelah dipotong, daging kurban dibersihkan, lalu ditimbang dan dikemas. Sebanyak 25.000 paket daging dibagikan ke warga sekitar, pondok pesantren, dan asrama penghafal Al-Quran. Tidak ada sistem kupon dalam proses pembagian daging, namun menggunakan sistem pengajuan proposal dari calon penerima.
Pengurus masjid juga memastikan tidak ada limbah daging yang mengotori masjid. Limbah atau kotoran segera diangkut dan dibuang. Ya, sebagian mereka ada yang datang ambil, yang kita telepon, sebagian besar kita juga antar. Jadi tidak ada antrian orang perorangan di sini. Mungkin untuk pemotongan di sini itu nanti darahnya bagaimana Pak? Ya, kita sudah dari tahun ke tahun memang sangat memperhatikan masalah limbah darah. Jadi kita memang di sini ada bak penampungan darahnya dan setelah ini kita akan angkat. Jadi memang ditampung di sini, dialirkan dari sana, ditampung dalam kolam penampungan. Setelah itu kita akan angkat dan buang keluar. Informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Pembentukan Satgas tersebut karena menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan kerugian finansial. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas untuk memberantas perjudian online. Satgas Perjudian Online dibentuk karena judi online telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal. Sementara, Menko Polhukam juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online. Dari Satgas ini sudah bekerja, ya. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah men-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Ya, saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti, ya, akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Selain itu, langkah tegas dan terpadu perlu dilakukan dalam pemberantasan judi online, seperti yang tertuang dalam Kepres nomor 21 tahun 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, selain pinjaman online, keberadaan judi online juga mengkhawatirkan. Bahkan Indonesia menduduki posisi pertama sebagai negara dengan pengguna terbanyak judi online. Wacana pemberian bantuan sosial kepada pengguna judi online pun menjadi sorotan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Candu judi online sudah menjerat banyak warga negara Indonesia. Jumlah perputaran uangnya pun tak main-main. PPATK mencatat di kuartal pertama tahun 2024 lebih dari 600 triliun rupiah beredar dalam bisnis haram judi online. Pemerintah pun terus mencari cara untuk menghentikan peredaran judi online, salah satunya dengan rencana pemberian bantuan sosial kepada korban judi online. Wacana ini muncul dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menko PMK pun menjelaskan lebih lanjut, bantuan sosial itu bukan untuk pelaku judi online, melainkan keluarga yang menjadi korban. Namun wacana itu mendapat respon dari sejumlah pihak, salah satunya dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Terkait dengan korban ini menurut pemerintah ini yang perlu ini keluarganya. Tetapi kan persoalannya adalah kesan yang muncul nantinya adalah mereka itu beranggapan kalau gitu kita judi aja ini kan toh nanti dapat bansos gitu kan. Jadi bansos seolah-olah menjadi jalan terakhir mereka untuk tetap melanggengkan perjudian itu.
Pemberian bantuan sosial bagi korban judi online terus memicu polemik. Lantaran judi online sudah memakan korban, tidak hanya material, bahkan korban jiwa. Salah satunya adalah seorang polisi wanita yang membakar suaminya yang juga polisi. Pelaku emosi, sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal keduanya memiliki 3 anak yang masih kecil. Pemerintah pun dituntut untuk segera memberantas judi online. Faktanya, situs judi online mudah diakses oleh siapapun. Presiden Jokowi pun langsung membentuk Satgas Judi Online. Judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri, pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Data yang dihimpun dari Humas Polri tercatat pada 2023 terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka 1.158 orang. Sementara lembaga survei Drone Emprit juga mencatat Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online. Total ada 201.122 pemain. Peringkat kedua diduduki Kamboja sebanyak 26.279 pemain. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana pemerintah memberikan bantuan sosial kepada korban judi online menuai tanggapan negatif masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus memberantas judi online ketimbang menambah anggaran untuk membantu korban perbuatan buruk dari judi online. Kadang kan orang yang melakukan judi online ini terkadang dia ini merasa tidak puas atas apa yang ia dapatkan. Nah, maka kendalanya itu, saya rasa kurang adil kalau misalnya pejudi online ini dia mendapatkan juga bantuan sosial. Karena kan emang yang pertama orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya dia ini orang yang punya penghasilan. Dia tapi ingin menambah penghasilan makanya dia melakukan judi online. Saya rasa cukup tidak sesuai. Sendiri yang dia kerja, menurut saya sih nggak pas ya, maksudnya kurang setuju. Soalnya bantuan sosial ini buat khusus masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit, yang nggak punya penghasilan atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada pejudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana pejudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya. Lebih baik dananya dipergunakan untuk itu atau dananya dipergunakan untuk memberantas website judi online-nya itu sendiri. 5 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki rencananya akan diundang ke Polda Jawa Barat. Pemanggilan kelima keluarga terpidana itu lantaran proses hukum kasus pembunuhan Vina yang hingga kini belum menemukan titik terang. Proses hukum kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki masih bergulir dan belum menyentuh titik terang. Rencananya besok, kelima keluarga terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki akan diundang Polda Jawa Barat. Selain itu, keluarga 5 terpidana yang divonis seumur hidup meminta bantuan hukum pada Peradi demi mencari keadilan. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain. Sebelumnya, Peggy melalui tim pengacara telah mengajukan pra-peradilan di tengah masa penahanan Peggy yang diperpanjang menjadi 40 hari. Selain itu, cerita baru pun datang dari mantan terpidana pembunuhan Vina, Saka Tatal.
Tim pengacara Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali guna pembuktian bahwa Saka bukanlah pelaku. Lalu, mampukah saksi, bukti, dan argumentasi para pembela membuktikan gamblang terang benderang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada apa di balik pemanggilan 5 keluarga terdakwa oleh Polda Jawa Barat? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Ada Ketua Harian Peradi Dwi Yanto Prihartono serta praktisi hukum Profesor Elsa Syarif. Kami juga telah mengundang Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abram Abbas untuk berdiskusi bersama kita malam hari ini. Namun beliau belum respon. Saya langsung sapa. Selamat malam, Prof. Elsa, Pak Dwinanto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama ingin ke konteks pemanggilan esok hari, Pak Dwi. Sebenarnya apa konteks pemanggilan besok oleh Polda Jawa Barat terhadap keluarga dari terpidana ini? Yang kita tahu dan yang kita terima adalah surat yang datang dari pihak Polda yang isinya adalah mengundang 4 orang untuk memberikan klarifikasi di Polda, ya itu ditandatangani resmi oleh penyidik. Dan kalau istilah klarifikasi itu umumnya adalah untuk proses penyelidikan, jadi pengumpulan informasi yang tahapnya belum sampai kepada tahap penyidikan. Kalau ditanya lebih jauh apa makna dan maksud di balik undangan dari kepolisian tersebut untuk memberikan klarifikasi, kita sendiri belum tahu persis apa pertanyaan, apa sistematikanya, apa konteksnya, dan ini menurut dugaan kita masih bisa berhubungan dengan banyak hal. Ya, antara lain bisa juga itu untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari para keluarga. Hanya saja kan orang ini nggak semua terbiasa untuk hadir di satu pemeriksaan, sehingga kita juga harus memperhitungkan apakah ada satu dampak psikologis terhadap orang tua ini. Kita nggak tahu apa yang akan ditanyakan, tapi itu adalah menjadi perhitungan kita, dan kita sudah siap dengan tim yang di Bandung yang akan mendampingi mereka besok. Kurang lebih begitu situasi terakhirnya. Pak Dwi, barangkali belum hingga saat ini kan belum ada bocoran klarifikasi seperti apa yang diminta oleh Polda Jawa Barat. Artinya saat ini adalah besok adalah pemeriksaan pertama kali keluarga terpidana sejak 6 tahun yang lalu. Atau sebelumnya sudah pernah? Ya, ini yang pertama kali, dan ini adalah hubungannya kalau di surat panggilan disebut terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di pasal 221, yang artinya makna dari pasal itu adalah menghalangi proses keadilan atau obstruction of justice. Nah, pasal 221 ini kan biasanya diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindakan yang sifatnya menghalang-halangi proses penyidikan gitu. Nah, apakah maksudnya ke arah sana terhadap orang tua ini, atau di sisi lain orang tua ini diharapkan ada satu informasi untuk mereka mendapatkan satu fakta yang lebih terang, peristiwa pidana yang lebih terang, sehingga memang merasa perlu mengundang untuk meminta klarifikasi. Oke, baik. Pak Dwi, saya ingin konfirmasi kepada Anda. Artinya besok yang dipanggil adalah orang tua terpidana yang memang tidak mengenal Peggy, betul? Mengenal atau tidaknya saya nggak tahu persis ya di antara mereka. Tetapi memang ada yang ayahnya itu, ada juga yang kakaknya gitu yang dipanggil. Jadi ada dari 4 orang terpidana yang bernama Eka, bernama Jaya, bernama Supriyan, bernama Eko, ya. Yang keluarganya dipanggil. Ya, oke, baik. Saya ke Prof. Elsa. Prof. Elsa, tadi ada yang menarik narasi dari Pak Dwi bahwa barangkali ini dipanggil kaitannya dalam konteks terkait keterangan yang diduga keluarga ini menghalangi proses penyidikan. Tanggapan Anda, Prof. Elsa? Iya, tentunya pihak penyidik dia berkewajiban dan berwenang untuk mengambil semua data-data dengan lengkap, dan mungkin hasil dari gelar perkara di penyidikan di Polda Jabar dilihat ada indikasi obstruction of justice.
Dan itu untuk kejelasannya mereka memerlukan untuk pemanggilan untuk lebih jelas dan terang perkara itu. Jadi hal itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk menjadi jelas dan terang permasalahannya, dan juga mungkin melihat ada indikasi adanya menghalang-halangi penyidikan sehingga menyulitkan penyidik untuk memproses ini dengan baik dan lancar. Oke. Tapi kan begini Prof, kalau memang indikasi obstruction of justice atau menghalangi penyidikan itu ada, semestinya ini kan sudah dilakukan sejak 6 tahun yang lalu. Nah, bagaimana Anda melihat konstruksi perkara dan pemeriksaan yang memang saat ini dipakai oleh Polda Jawa Barat? Iya, mungkin begini ya, ini prediksi aja ya, karena yang tahu semuanya itu penyidik ya. Iya. Karena waktu itu kan sempat buron Peggy atau Peron. Ya, sekarang kan jadi suatu debat ya. Yang satu mengatakan Peggy Setiawan beda dengan Peggy yang dimaksud DPO itu. Nah, menurut penyidik, Peggy bukan berarti Peggy Peron, tetapi Peggy garing panggilannya Peron, aliasnya Peron, di mana sudah dinyatakan DPO. Dan berdasarkan keterangan terdahulu, Peggy yang dimaksud ciri-cirinya seperti ini, tetapi tidak ditemukan. Nah, sekarang setelah penyidik menangkap yang namanya Peggy, yang sekarang ya istilahnya apa, Peggy Setiawan atau beda, itu kan nanti tergantung pembuktian ya. Nah, penyidik merasa waktu dulu membuat sulitnya untuk menemukan Peggy ini adanya penghalangan dari proses penyidikan obstruction of justice ini, sehingga sekarang akan diselidiki siapa yang melakukan penghalangan terhadap penyidikan itu, mempersulit penyidik. Baik, artinya apa yang dilakukan oleh penyidik adalah respon atau feedback terhadap fakta-fakta baru yang ditemukan pada hari ini, begitu Prof? Ya, betul. Oke, baik. Saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, apa yang Anda persiapkan terkait pendampingan esok hari klien-klien Anda di sana? Kalau persiapan tentunya kita ingin tahu betul apa yang akan ditanyakan oleh para penyidik nantinya dalam proses klarifikasi itu. Tapi hal lain adalah begini ya. Ini kan persoalannya mungkin akan fokus bagaimana mencari bukti untuk kepentingan Peggy yang katanya adalah menjadi tersangka. Bukti ini kan kalau lihat kasus yang dulu, ini berkas ini dibagi menjadi 3 grup ya, dan 3 grup ini maknanya adalah mereka saling bersaksi atau dalam hukum acara disebut dengan saksi mahkota. Jadi kan konsentrasinya adalah mencari bukti dari para terpidana yang untuk bisa membuktikan bahwa Peggy ada kesalahan. Inilah tugasnya polisi. Nah, orang tua ini kan orang tuanya para terpidana. Nah, sehingga kalau dipanggil kan artinya ada hubungan antara anak dan kakak dari para terpidana yang kemudian bisa menimbulkan satu situasi bahwa anak-anak ini menjadi khawatir ketika orang tuanya juga turut-turut terlibat dalam satu proses pidana yang mereka nggak ngerti-ngerti juga apa kasusnya, apa masalahnya ketika itu, tapi sekarang mereka jadi dipanggil-panggil dan harus memberikan klarifikasi. Jadi catatan saya adalah tidak boleh dilupakan bahwa mereka adalah orang tua dari terpidana yang nantinya mungkin akan dijadikan saksi. Dan menjadi namanya istilah saksi mahkota, artinya saksi mahkota adalah bersaksi di antara orang-orang yang menjadi terpidana atau tersangka ya, atau terdakwa, dan itu dapat menyebabkan satu situasi yang tidak cukup kondusif bagi kepentingan si saksi-saksi nanti itu, para terpidana yang bersaksi itu, untuk bisa sebebas-bebasnya memberikan keterangan. Itu catatan penting kami. Artinya ada dampak, terutama dampak psikologis terhadap para orang tua terpidana ini. Nanti kita akan elaborasi lagi, Pak Dwi dan Prof. Elsa. Jangan kemana-mana, pemirsa. Newsroom masih akan kembali usai jeda berikut.
Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Prof. Elsa Syarif dan Pak Dwinanto Prihartono. Saya ke Prof. Elsa. Prof. Elsa, kalau dari rangkaian pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, kemudian kita kaitkan dengan pra-peradilan yang akan diajukan oleh Peggy, ini kan bisa kita maknai, jangan-jangan Polda Jawa Barat ini mencoba untuk cywar dalam tanda kutip begitulah, dengan memanggil keluarga terpidana yang saat ini sudah berproses begitu. Nah, analisa Anda seperti apa? Kalau saya tidak melihat seperti itu ya, karena hal itu memang biasa ya dilakukan, karena merasa mereka kan berkawan ya, mereka ini pelaku ini berkawan, terpidana dengan itu, ada yang kenal, ada yang tidak kenal, tapi mereka berkawan dan diharapkan orang tuanya mungkin saling kenal dari salah satu mereka. Jadi itu sah-sah saja di dalam teknik penyidik untuk mengungkapkan masalahnya ya, masalah itu supaya jelas dan terang. Selama ini kemana saja yang Peggy ini ya, kan sekarang masih perdebatan, yang satu mengatakan ini Peggy Setiawan bukan Peggy yang alias Peron, tapi itu kita sisihkan hal itu, tetapi di sini penyidik ingin mengetahui apakah ada pernah lari kemana dan pernah kenal, pernah lihat, dan orang tuanya Peggy bagaimana. Jadi ini hal yang untuk mengungkapkan permasalahan itu supaya jelas dan terang. Kalau cywar saya rasa sekarang kan udah nggak ada cara-cara demikian. Penyidik sekarang sudah profesional dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang demikian. Tinggal dilawan aja sesuai dengan bukti dan saksi dan keterangan-keterangan yang lain. Kan kalau memang udah ada pra-peradilan tinggal bersidang saja. Jadi dan itu tidak bisa mempengaruhi untuk mencabut atau mencabut gugatan perapitnya, yang enggak, biasa aja. Nanti bagaimana pembuktiannya hakim kan yang menentukannya itu. Jadi cara-cara itu sudah tidak lagi digunakan ya, karena itu sudah sistem kuno dan penyidik sekarang kan udah lebih profesional dan juga ada bimbingan dari Mabes Polri juga, Karwasidik untuk hal ini. Oke, baik. Pak Dwi, Anda setuju dengan Prof. Elsa, penyidik saat ini sudah profesional, cara itu sudah tidak digunakan lagi, sementara dampak psikologisnya juga dikhawatirkan terhadap keluarga terpidana? Secara normatif memang apa yang dilakukan oleh kepolisian, penyidik ya bisa ditafsirkan demikian. Tetapi hal lain adalah kita mesti lihat nih, ini kan kasus yang berhubungan dengan sudah ada terpidana. Dan dulunya kan hasil kerja kepolisian juga ketika melakukan penyidikan. Taruhlah dikatakan bahwa hasil kerjanya sudah menghasilkan putusan yang diyakini oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Ini kan kuncinya di pengadilan. Artinya kalau begitu situasinya seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran apapun. Dengan tidak ada kesulitan sebetulnya untuk Peggy juga bisa merangkai satu pembuktian sedemikian rupa sehingga mampu secara baik membuktikan juga dan menyajikan itu ke penuntut umum untuk dibawa ke pengadilan. Oke, bisa tanpa harus memanggil keluarga terpidana begitu? Itu maksud saya, tidak menjadi harus complicated dan rumit seperti sekarang ini gitu. Walaupun kalau itu dilakukan secara hukum memang dimungkinkan gitu. Tetapi complicatednya ini menjadi hal yang tidak terlihat lazim kalau bagi pandangan saya. Oke. Prof. Elsa, complicated ini kayaknya nih. Iya, saya merasa, saya lihat complicatednya bukan dari penyidikannya, complicatednya banyak orang yang pansos, memberikan keterangan, informasi, sehingga banyak analisa-analisa yang dari misalnya ada dulu ada warung Nining, terus tetangga bilang tidak ada, udah tuh ada lagi keterangan. Saya banyak lihat, banyak sekali di media-media sosial itu keterangan-keterangan yang semua seolah-olah mengetahui hal ini dari ini. Jadi hal ini memang perlu diluruskan. Complicatednya bukan dari penyidik atau dari kasusnya, tetapi complicatednya terlalu banyak orang terlibat memberikan pendapat-pendapat seolah kesaksian, dan ada tetangga, ada orang
orang tua. Jadi itu yang memang kondisi demikian, karena memang mungkin berasal dari film, semuanya pengen jadi bintang film mungkin. Gitu. Siapa yang pansos, Prof. Elsa? Jangan-jangan Pak Dwi Banyak termasuk saya, yang pansos nih. ada namanya siapa tuh, ibu-ibu namanya siapa, lupa, Wilda apa ya, saya lupa. Dan saya ngikuti terus itu berita-berita itu. Semua orang memberi pendapat. Itu ada masalahnya dari narkoba, ada kapal yang masuk, terus ini dibunuh oleh gembong narkoba, ada kayak seperti ini. Dan banyak lagi berkembang cerita-cerita yang akhirnya masuk dan semua ingin diluruskan oleh penyidik. Jadi penyidik mendapatkan beban kerja yang luar biasa. Kalau mendapatkan beban kerja yang luar biasa, Ya karena berita-berita ini dan tentunya sampai lapor, iya Bapak Kapolri, tolong diungkapkan begini, begitu, begini. Nah otomatis kan ada Kompolnas turun sehingga melibatkan banyak pihak diberikan begitu satu ya. beban untuk meluruskan permasalahan ini, mana yang keterangan di luar penyidikan, mana yang benar-benar disidik, karena itu mesti diluruskan. Oke. Nah, saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, jangan-jangan pemanggilan dari keluarga terpidana ini kan tadi juga disebutkan banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang terlibat, semakin rumit begitu, semakin buyar dan tidak ada benang merah yang bisa kita dapatkan. Jangan-jangan pemanggilan dari keluarga terpidana ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, namun hanya karena desakan tadi ya banyak yang pansos segala macam. Nah, jadi ini perlu dilakukan, Pak Dwi. Memang ya Prof. Elsa menambahkan satu pandangan mengenai complicated-nya karena banyak yang bicara. Saya kira itu juga ada pengaruhnya. Meskipun saya tetap menyampaikan bahwa polisi juga penyidik menjadi complicated menanganinya. Karena menurut saya kan begini. Pertama, ini kasus untuk mencari bukti Peggy yang disangka melakukan pembunuhan berencana, dan itu harus mencari bukti-buktinya gitu ya. Fokusnya sebetulnya di sana. Nah, kasus yang memanggil orang tua terpidana ini kan kasus 221 KUHP ini kan tentang menghalang-halangi penyidikan gitu. Jadi kalau saya kembalikan ke tadi, sebetulnya ini tidak melebarnya sedemikian rupa itu. Kalau contoh kasus dulu bisa ada 8 orang sampai dihukum penjara, bahkan udah ada yang satu keluar yang 8 tahun, yang selebihnya adalah seumur hidup. Sebetulnya kan bagi penyidik tidak harus menjadi repot dengan memeriksa ke sana kemari gitu ya. Fokus saja di mencari bukti untuk Peggy, dan ini kan menjadi rumit karena ada yang kemudian merubah keterangannya dengan mencabut BAP segala macam. Kalau orang udah dijadikan tersangka, sudah ditahan, kemudian nanti gagal memprosesnya, ini beban yang cukup besar buat kepolisian atau para penyidik. Jadi bagaimana memproses ini menjadi lebih mantap dari versi polisi, jadi semakin mana. Baik. Pak Dwi, singkat saja terakhir, besok jam berapa dan Anda akan hadir di sana? Besok jam 10 pagi kita membagi dalam 3 grup ya, yang terbagi dalam tim hukum Pusat Bantuan Hukum kita ini, Peradi ini. Ada yang mendampingi yang dipanggil 4 orang ini, kemudian ada juga yang mengurus di Jakarta untuk beberapa berhubungan dengan kepentingan aparat negara. Dan kita harapkan semua berjalan dengan baik dan semua keluarga yang diperiksa tetap tenang dan dapat menjawab dengan sempurna. Baik, itu harapan kita bersama. Prosesnya besok bisa berjalan lancar dan terbuka karena kita pantau terus besok akan seperti apa pemanggilannya. Terima kasih Pak Dwi sudah bergabung bersama kami. Prof. Elsa juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu. Jelang kepulangan jemaah haji, secara bertahap penimbangan koper bagasi mulai dilakukan. Berat koper bagasi jemaah dibatasi maksimal 32 kg. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, pemirsa, selanjutnya ada iNews Prime bersama rekan saya Fani Imaniar. Akhir kata saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Penimbangan koper bagasi jemaah sudah mulai dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Berat maksimal koper jemaah yang diizinkan adalah 32 kg. Penimbangan koper bagasi lebih awal dilakukan pada 7 kelompok, di antaranya kloter 1 sampai 5 embarkasi Solo,
dan Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin hingga Kloter 1 Embarkasi Makassar. Berdasarkan aturan maskapai penerbangan, jemaah haji juga dilarang membawa air zam-zam kemasan di dalam koper. Nantinya jemaah akan mendapatkan jatah 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi. Tanggal 21 kita adalah check out dari sini jam 7 menuju ke Madinah karena kita pulang adalah melalui Bandara Madinah. Dan take off-nya tanggal 21. Take off-nya kita tanggal 22. 22.